Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran tema. Sekarang kita sudah masuk di tema kedua, subtema ketiga, tepatnya pada pembelajaran ke-6. Ya, perhatikan anak soleh di tayangan slide-nya. Ya, di sini kita akan melihat ada dua gambar. Ya, yang dimana di sebelah kiri ini gambar yang belum diwarnai dan di gambar keduanya ini setelah diwarnai. Nah, anak soleh sekalian, dari kedua gambar ini, ini adalah merupakan salah satu contoh gambar yang bercerita, ya, yang dimana sebelum kita membuat gambar bercerita ini, kita terlebih dahulu menentukan temanya, dan terlebih lagi yang terpenting adalah kita membuat sketsa dari gambar yang akan kita warnai. Nah, anak soleh sekalian, agar gambar ilustrasi pada cerita bergambar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai gambar tersebut. Nah, berikut kita akan lebih menjelaskan, ya, yang mana teknik mewarnai, ya, ada dua jenis, yakni teknik kering dengan teknik basah. Oke, anak soleh sekalian, silakan diperhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah teknik kering, di mana teknik ini menggunakan krayon, ya, dan pensil warna. Jadi anak soleh sekalian, ya, jika kalian menggambar, ya, dengan menggunakan pensil atau krayon, maka itu dikatakan sebagai teknik kering. Kemudian yang kedua, itu tidak memerlukan pengencer. Ya, sebentar kita akan jelaskan seperti apa itu pengencer, ya, di dalam melakukan atau menggambar atau melakukan pewarnaan. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, teknik pengencer ini itu biasanya menggunakan cat air, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, gambar langsung dibuat di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu, ya, sama tadi yang telah kita jelaskan di awal, yakni kita buat sketsanya, kemudian setelah itu kita baru mewarnai. Oke, anak soleh sekalian, berikut kita akan melihat, ya, bagaimana kita mewarnai dengan teknik kering. Nah, pada gambar ini, ya, terlihat ada pensil warna dan ada krayon beserta alat-alat yang akan kita gunakan di dalam menggambar. Nah, anak soleh sekalian, pada gambar ini adalah salah satu contoh hasil dari gambar dengan menggunakan pensil warna, sedangkan di sebelah kanannya hasil dengan menggunakan krayon, ya. Jadi tampak jelas, ya, bisa dilihat seperti apa perbedaan dari kedua gambar yang ada pada tayangan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada teknik basah. Nah, teknik basah ini itu menggunakan cat air atau cat minyak. Mungkin anak soleh sekalian sudah pernah mempraktekkan kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu membutuhkan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi, ketika menggunakan teknik basah ini adalah kita menggunakan air atau minyak sebagai pengencer agar nantinya, ya, hasil yang akan kita gambar itu lebih maksimal, lebih indah, dan lebih mudah untuk diukirkan, ya. Kemudian yang ketiga, yakni gambar dibuat pada kertas yang tebal atau kanvas. Kenapa demikian? Karena yang kita gunakan adalah pewarnaan yang menggunakan teknik basah. Jadi dikhawatirkan nanti kertas yang kita gunakan, ya, harus tebal, ya, dan tidak tembus atau mudah untuk robek karena terkena cat minyak, ya, cat minyak atau cat airnya. Ya, kemudian yang berikutnya, mewarnai dengan teknik basah itu perhatikan pada gambar anak soleh sekalian, ya, kita harus menyediakan, yakni beberapa alat yang akan kita gunakan, ya, dalam kegiatan menggambar, ya. Di sana ada
pensil, ya, ada krayon, ya, maaf, ada cat air, ya, ada misternya, kemudian ada kuasnya, dan yang terlebih lagi yakni tempat untuk menyimpan cat minyaknya atau cat airnya. Nah, ini anak saudara sekalian salah satu hasil dari cat air, ya, yang kita lakukan, dan cat minyak, ya. Nah, jadi dasar atau tempat menggambar harus tebal, ya, dan tidak mudah sobek karena terkena cat air atau cat minyak. Kemudian anak saudara sekalian, ya, cerita bergambar yang sudah diwarnai, perhatikan di sini ada contoh, ada 4 kuartet, ya, kuartetnya. Nah, dimana yang pertama Jaka dan Rudi ini diberi gambar, ya, kemudian harus dia warnai. Nah, setelah kemudian beberapa kemudian temannya mengajaknya, namun, ya, si Jaka tetap bermain dengan mainannya. Kemudian setelah semuanya selesai, teman-temannya mengumpulkan, namun dia masih belum selesai. Nah, lalu kemudian, ya, mereka berdua baru menyadari bahwa mereka harus segera menyelesaikan tugasnya. Nah, ini anak saudara sekalian salah satu contoh cerita bergambar yang menarik dan bisa Ananda nanti untuk lakukan. Kemudian cerita bergambar yang baru saja ditampilkan itu menceritakan tentang sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Nah, anak saudara sekalian, berikut beberapa pelaksanaan tanggung jawab baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, yang mana Ananda harus senantiasa dapat melakukan hal yang demikian, ya. Nah, berikut kita akan melihat seperti apa contoh pelaksanaan tanggung jawab, ya, yang ada di rumah, di sekolah, maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab kita di rumah. Ya, yang pertama membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, serta melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Nah, silakan Anda perhatikan di sini kami tampilkan ada 2 gambar, ya, yang dimana di dalam sebuah keluarga tersebut, ya, lagi membersihkan, ya, keadaan lingkungan atau keadaan di dalam rumahnya. Kemudian ini ada beberapa seorang anak, ya, yang lagi membantu orang tuanya di dalam melakukan aktivitas di rumah. Jadi Anda bisa melakukan hal yang demikian, ya, untuk mengenai tanggung jawab yang ada di rumah. Nah, kemudian tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta melaksanakan semua peraturan di sekolah dengan baik. Nah, anak saudara sekalian, perhatikan di sini ada 2 gambar yang dimana ada beberapa anak yang lagi membersihkan, ya, di kelasnya, dan yang kedua yakni belajar dengan tertib. Jadi jikalau kondisi nanti sudah normal, Ananda bisa melakukan hal yang demikian yang merupakan tanggung jawab Ananda ketika berada di sekolah. Kemudian yang ketiga yakni tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan, kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan, dan yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perhatikan anak saudara sekalian, di sini ada 2 gambar. Yang pertama, beberapa orang, ya, atau masyarakat lagi melakukan kegiatan ronda malam, dan yang kedua yakni masyarakat lagi melakukan kebersihan lingkungan yang ada di tempat tinggal mereka sebagai wujud, ya, tanggung jawab mereka terhadap di lingkungan masyarakat, yakni contohnya adalah melakukan kegiatan gotong royong. Ya, jadi anak saudara sekalian, ini saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Syukran.
Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Jadi untuk tugas insyaallah kami akan berikan setelah penjelasan berikut ini. Jadi dimohon Ananda dapat mengikuti atau mendengarkan penjelasannya. Sekira cukup apa yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.